Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Saya benar-benar semangat nih buat ngebahas sebuah topik yang nggak cuma kaya akan nilai sejarah, tapi juga syarat banget sama kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Lewat sesi penjelasan ini, kita bakal kupas tuntas hikmah luar biasa di balik ibadah kurban. Oke, mari langsung aja kita bedah kerangka pembelajaran kita hari ini. Perjalanan spiritual kita bakal dipandu oleh 5 pilar utama. Pertama, pengantar ibadah kurban. Kedua, mengingat kisah Nabi Ibrahim. Ketiga, melatih keikhlasan dan keimanan. Keempat, makna sosial dan kebersihan. Dan puncaknya yang kelima, amalan tercinta di sisi Allah. Kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar ibadah kurban. Panggilan untuk berkurban. Ini penting banget sebagai landasan buat menyegarkan kembali ingatan kita, kenapa sih persiapan ibadah ini jadi sangat krusial di momen sekarang. Coba deh, kita perhatikan. Hari ini udah masuk tanggal 10 Zulqoidah loh. Artinya apa? Kita cuma punya waktu persis 1 bulan aja menuju tanggal 10 Zulhijjah. Ini benar-benar alarm spiritual yang mendesak buat kita semua. 1 bulan itu waktu yang lumayan singkat kan, buat ngondisiin niat, mental, dan pastinya persiapan finansial buat pelaksanaan ibadah kurban yang agung ini. Terus dari mana sih perintah mendesak ini berasal? Nah, fondasi teologisnya tuh jelas dan kuat banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman langsung di surah Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi poin pentingnya di sini ini bukan sekedar tradisi tahunan biasa, tapi murni sebuah perintah ilahi yang sangat tegas sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, mengingat kisah Nabi Ibrahim, sebuah kisah monumental. Biar benar-benar paham seberapa dalam makna kurban ini, kita emang harus kilas balik sedikit ke sejarah asal-usul dari praktik luar biasa ini. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana momen tersebut digambarkan. Coba bayangin, Nabi Ibrahim itu seolah-olah lagi ngelepasin semua ikatan duniawinya demi Allah. Beliau tetap nurut aja saat diperintah menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail kecil. Ini adalah unjuk ketaatan yang sangat murni. Lebih dari sekedar patuh, peristiwa ini ngasih kita contoh luar biasa soal hubungan ayah dan anak yang super harmonis pas lagi ngadepin ujian terberat. Mereka berdua sama-sama nunjukin rasa tunduk dan keimanan absolut tanpa ragu sedikitpun. Dari lembaran sejarah tadi, kita nyambung ke bagian 3 nih, melatih keikhlasan dan keimanan, melatih hati. Disinilah letak inti dari manfaat spiritual buat dalam diri kita sendiri. Perintah pengorbanan itu di awalnya pasti kerasa berat banget kan, bahkan mungkin ngelewatin kapasitas emosional manusia biasa. Tapi, buah dari keikhlasan tingkat tinggi Nabi Ibrahim langsung dibalas lunas sama Allah. Allah seketika itu juga ngasih mujizatnya. Ismail nggak jadi disembelih dan langsung digantikan sama seekor domba. Ini tuh pesannya dalam banget buat kita hari ini. Kalau kita rela dan ikhlas berkorban demi ridho Allah, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan keikhlasan kita itu. Masuk ke bagian 4 ya, makna sosial dan kebersihan. Berbagi kebahagiaan dan menyucikan diri. Kurban ini tuh unik banget, dampaknya ganda. Nggak cuma urusan ibadah ke atas, tapi ada efek eksternal buat masyarakat dan efek internal buat jiwa kita. Secara eksternal, kurban itu benar-benar soal berbagi kebahagiaan. Lewat terjemahan surah Al-Kautsar ayat 1-3 ini, kita diingatkan lagi soal besarnya nikmat yang udah Allah kasih. Waktu kita nyembelih hewan kurban, hasilnya dibagikan ke saudara-saudara kita yang paling membutuhkan, kayak fakir miskin dan kaum duafa. Ini cara yang indah banget buat meratakan rezeki dan nyiptain sukacita di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan dimensi internal dari ibadah kurban. Ternyata ibadah ini bukan cuma perihal bagi-bagi daging loh. Jauh di dalam maknanya, binatang itu adalah simbol dari keburukan atau sifat kebinatangan yang masih sering bersarang di dalam diri kita. Jadi lewat kurban ini, kita tuh diharapkan lagi memotong, menghapus, dan ngebuang jauh-jauh sifat-sifat jelek dari dalam jiwa kita sendiri secara simbolis. Biar hikmahnya makin nancep, coba deh kita bandingin 2 hal ini. Di satu sisi, kita punya martabat manusia. Manusia itu punya kedudukan mulia. Sama sekali nggak layak dikorbankan, dijual, atau direndahkan. Makanya Ismail diganti oleh Allah. Nah, di sisi yang berlawanan, ada sifat kebinatangan. Ini adalah murni simbol keburukan, dan justru inilah yang sesungguhnya harus disembelih dan ditinggalkan jauh-jauh. Sangat kontras dan mendalam banget kan pelajarannya?
Pemahaman tadi ngebawa kita ke puncak pembelajaran nih, yaitu bagian 5, amalan tercinta di sisi Allah, ibadah yang paling dicintai. Ini benar-benar esensi tertinggi dari seluruh rangkaian ibadah kurban kita. Lebih dari sekedar ibadah sosial, kurban ini ngangkat derajat amalan. Dari yang tadinya sekedar sedekah atau sunnah biasa, jadi sebuah amalan mutlak yang paling dicintai oleh Allah di momentum yang sangat spesifik ini, yaitu pas Hari Raya Idul Adha tiba. Yuk kita resapi bareng-bareng terjemahan hadis dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ini. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirnya darah kurban. Masya Allah, kata-kata ini ngasih legitimasi betapa besarnya bobot ibadah ini. Mengalirkan darah hewan kurban itu benar-benar mendatangkan cinta ilahi yang tiada duanya loh. Karena amalan ini sangat dicintai Allah, udah sewajarnya kita ngerasa senang dan bangga banget pas bisa menunaikannya. Sebagai kesimpulan dari obrolan dan bedah materi kita hari ini adalah panggilan aksi buat kita semua. Yuk, mari kita siapkan dana terbaik kita dari sekarang untuk kurban tahun ini. Jangan lupa juga kekuatan sedekah buat ngerutinin kebaikan sehari-hari. Saya berdoa banget, semoga teman-teman senantiasa dikasih kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan rezeki yang luas serta berkah, biar kita selalu mampu wujudin rasa syukur kita ke Allah. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih hati kita buat menyembelih ego kita sendiri tahun ini? Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.